Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Richard. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Azkia El Murtada dengan NIM 19830375, Adrianus Inka Anggara dengan NIM 19830384, Muhammad Saiful Budi Wiratama dengan NIM 19830391, Ahmad Khairul Mufid dengan NIM 19830349, dan yang terakhir Ranjana Aditisna Cada Iswari dengan NIM 19830364. Di sini kami akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang EGRP. Jadi apa itu EGRP? EGRP yaitu Exchange Interior Gateway Routing Protocol, adalah routing protokol hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco, di mana EGRP hanya bisa digunakan sesama router Cisco. EGRP adalah sebuah metode routing yang dikembangkan dari metode sebelumnya, yaitu IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, dan menggabungkan metode routing RIP, Routing Interior Protocol. Dikatakan demikian karena IGRP menggunakan metode Distance Vector dan Link State Protocol yang diadopsi dari masing-masing routing sebelumnya, sehingga EGRP disebut-sebut metode routing yang paling efektif untuk menangani routing skala menengah dan besar dibandingkan dua metode sebelumnya. Untuk praktikumnya, saya serahkan langsung kepada teman-teman kelompok saya. Oke, kita bertemu lagi. Nah, di sini kita akan melanjutkan praktek. Terima kasih untuk Mas moderator, Mas Askia yang sudah memberikan kesempatan untuk kami praktek. Nah, kali ini kita akan langsung saja untuk praktek EIGRP dalam topologi yang sudah kami buat di sini. Settingan IP tadi sudah kami masukkan di dalamnya ya. Jadi bisa kalian lihat di sini sudah untuk settingan IP sudah di masing-masing router sudah diinputkan. Selanjutnya kita akan langsung setting EIGRP. Jangan lupa kalian masuk ke enable dulu, configure terminal. Kemudian kita akan mengaktifkan proses routing EIGRP di masing-masing router menggunakan nomor AS berupa 1. Oke. Ini untuk settingan router 1 sama dengan router 2 dan 3 nanti. Cuman ada beberapa yang beda. 1. Kemudian konfigurasi EIGRP untuk advertise subnet yang terhubung langsung secara spesifik. Oke, kita akan mengatur networknya di sini. Kemudian 255. Ini networknya sesuai ketentuan yang di modul ya. Network lagi, kemudian 3.0 subnet masnya 03. Oke, salah. 0.3. Kemudian di 192.168 10.4 subnet masnya sama 0.0.3. Oke, selanjutnya konfigurasi interface LAN untuk tidak advantage update EIGRP. Caranya passive interface ke G0/0. Oke, baik. Topologi masih berisi jaringan yang tidak jelas. Oleh karena itu kita harus menonaktifkan automatic summarization pada setiap router. Caranya no auto summary, enter. Nah,
cukup simpel untuk settingan EIGRP pada router. Ini untuk settingan router 1 dan networknya ini ada ini network yang pertama ini, kemudian kedua ini, dan ini. Oke, cukup sekian saja untuk settingan router 1. Selanjutnya kita akan men-setting router 2 dan router 3, tetapi akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok saya. Di sini saya akan mengkonfigurasi EIGRP di router 2. Pertama-tama aktifkan proses routing EIGRP dengan menggunakan nomor AS berupa 1. Lalu konfigurasi EIGRP untuk advertise subnet yang terhubung secara spesifik. Selanjutnya, konfigurasi interface LAN untuk media advertise update EIGRP dengan passive interface D0/0. Selanjutnya, nonaktifkan automatic summarization dengan cara no auto summary. Lalu simpan konfigurasi dengan cara write. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan konfigurasi dari teman saya pada router 3. Pertama, kita aktifkan routing EIGRP-nya dengan cara lalu kita atur network yang mengarah ke masing-masing router. Kemudian konfigurasi interface passive. Lalu nonaktifkan automatic summarization-nya. Demikian untuk konfigurasi router 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman karena sudah melakukan proses praktikum. Sekarang di sini bagian terakhir saya cuma memastikan dan memberikan kesimpulan. Pertama, untuk memastikan konektivitas dari setiap end device yang sudah diatur pada routing EIGRP. Pertama, kita lihat dari PC1 kita mencoba ping ke PC2.
di mana jaringan PC2 yaitu ialah 192.168.1.10. Seperti yang terlihat, replay from menandakan bahwa sudah terhubung. Sekarang kita mencoba ping ke PC0 dengan jaringan 172.16.110. Sudah terhubung juga. Begitu juga pun sebaliknya. Dari PC2 ke PC1 akan terhubung juga. Sekarang kita bagaimana melihat tetangga atau neighbor dari routing EIGRP dari sebuah router. Caranya, show IP EIGRP neighbor, seperti yang gitu. Ini posisinya ada di R1. Kita melihat untuk serialnya ada di serial 10. Ini neighbornya ada di 16.3.2 ke sini berarti ya. Begitu juga yang ke sini 16.3.2 yang ini di jaringan yang ini. Sedangkan yang ini ada di jaringan yang ini. Begitupun sama di router-router yang lain. Jadi kesimpulannya ialah routing protokol EIGRP diambil dari kata routing dulu, ialah routing itu mencari rute tersingkat untuk mengirim paket data menuju alamat yang dituju. Sedangkan EIGRP sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Askia bahwa ada sebuah metode routing tadi yang seperti saya jelaskan, metode routing yang dikembangkan dari metode sebelumnya yaitu IGRP dan RIP, di mana menggunakan Trace Vector dan link state. Mungkin cukup kesimpulan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching where I step, still hanging in the balance, not the life